Fazil waktu kakaknya pengumuman, dia kan si Fazilnya berdiri di samping kakaknya tuh, gitu. Dia sangat-sangat ini banget gitu, karena dia ngerasa sendiri dia kakaknya satu-satunya perjalanannya ya, kalau dia punya perjalanan betul bagi perjuangan kakaknya gitu ya, dari SD SMP yang mungkin tidak sesuai dengan yang apa istilahnya ekspektasi Farhan ya, yang maunya ke SMP ini, kaderulahnya SMP ini, maunya ke SMA ini, kaderulahnya ke SMA ini. Nah kakaknya sering apa ngomong, Bud, kok kalau Dede itu jalannya lurus-lurus sejauh aja, ini dia lihat sesuai gitu. dengan keinginannya. Kakak kenapa mikir apa gitu kan? Enggak, padahal mungkin pasti mikir itu gitu kan. Itu aduh gimana ya Kak, sampai waktu deg-degannya ya Allah. Bunda nggak mau lihat kalian berdua jealous-jealousan, jadi harus saling support. Jadi kalau kakaknya sedih, adek juga ikut sedih gitu. Kemarin Kak, selamat ya Kak, alhamdulillah gitu. Adeknya begitu ngeliat kakaknya begitu seneng banget karena Fazil gitu seneng. Terus kakaknya juga kakak nggak juga, alhamdulillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tidizen, perkenalkan saya dengan Kak Sofia dari Tridaya Antapani. Kali ini kita mau bincang-bincang tipis nih, kita ngobrol dengan salah satu orang tua yang putranya ini lolos kemarin dalam SNBP dan lolosnya ke kampus impian tentunya, yaitu ke ITB. Mari kita simak bincang-bincang kali ini, kita perkenalan dulu. Iya, baik. Terima kasih nih Ayah Bunda, Masya Allah. Boleh Ayah Bunda perkenalkan dulu dengan siapa dan orang tua siapa nih? Boleh, silahkan. Saya Silvi, bundanya Farhan Putra Meriza. Saya Meriza, ayahnya Farhan Putra Meriza. Oke, Farhan ini dari SMA 1 ya Bun ya? Dari SMA 1 yang kemarin Alhamdulillah, qadarullah lolos SNBP. Ya, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Ayah Bunda. Pertama nih, saya pengen tahu dulu nih ya, dari sekian banyak bimbel nih, apa sih pertimbangannya yang langsung nih tiba-tiba saya kayaknya mau pilih Tridaya, padahal kan banyak nih ya, mungkin di sekolah juga banyak nih, ayo kesini aja, tapi Masya Allah nih, karena Farhan itu dari kelas 5 kalau tidak salah ya, dari kelas 5 bahkan kemarin sampai kelas 12 SMA gitu ya, termasuk yang betah banget nih di Tridaya gitu ya. Apa pertimbangannya ya Bunda? Pertama kalinya kenapa pilihnya Tridaya gitu? Boleh deh, dari siapa nih? Dari Ayah atau dari Bunda? Dari Bunda boleh. Tentunya pertama kali dekat dengan rumah, karena rumah kita di Pratista Antapani. Terus yang kedua programnya ya di Tridaya gitu kan, yang cocok deh buat Farhan nih kayaknya, setelah saya komunikasikan dengan ayahnya, dengan Farhan juga cocok. Terus yang ketiga, kalau saya bandingkan dengan tempat les yang lain, kalau di sini lebih apa ya, kan hanya berlima orangnya gitu, jadi anaknya sama tutornya tuh lebih dekat gitu pendekatannya gitu. Mungkin Ayo nambahin. Ya, kalau saya sih kenal nama Tridaya itu tahun 2000 berapa? 2008, 2009 udah ada kan? Udah. Tridaya dari 91 ya. Nah, tentu itu masih di DU tentu kenal ada nama Tridaya karena anak teman itu bimbel di Tridaya ya. Dan itu kata Bu Farhan bahwa satu kelas itu 5 orang gitu. Saya sebagai seorang pendidik juga saya sadar gitu bahwa untuk mendidik seseorang itu nggak cukup ilmu saja, tapi perlu engagement ya. Jadi anak saya butuh dimotivasi gitu ya, diperhatikan gitu. Jadi kalau kelas besar itu tidak akan menjadi penguat buat mereka. Itu tambahan kenapa kita memilih Tridaya. Baik, terima kasih. Harapannya nih, pertama kali apakah memang langsung ini kayaknya biar akademiknya, karena biasanya beda-beda ya Bunda ya, orang tua yang mendaftarkan ke Tridaya mungkin dari segi akademik gitu ya, atau mungkin biar sosialisasi gitu ya. Nah pertama kali tuh pengen kayaknya anaknya harus bimbel nih gitu. Nah itu biasa harapan pertamanya apa tuh?
Ya kalau saya sih sadar sekali ya, gitu. Kenapa saya sama istri dulu nyekolahin anak tuh ke sekolah negeri. Gitu. Jadi kalau ke sekolah negeri itu karena kami berdua juga dulu kuliah sekolahnya di sekolah negeri, yang paling mendapatkan adalah di sosialnya. Nah, kita dari berbagai latar belakang, gitu. Jadi tidak kemarin kita juga pernah lihat tuh ke sekolah internasional ya Bun ya, sekolah swasta juga. Yang notabene lebih banyak individualistiknya ya. Kami memilih negeri. Nah, dalam konteks negeri tentu kan dengan multi entry seperti itu kita butuh penguatan juga dari sisi akademiknya. Memang udah dapat di sekolah, tapi kalau di bimbel itu ada trik-triknya ya, Ya. ada fast track lah istilahnya ya gitu. Nah kami berdua merasa anak kami perlu gitu untuk diinjek lah ya, diinjek untuk bisa secara sosial mereka dapat di sekolah, secara akademik juga dia dibantu oleh karena kami sendiri sadar kami berdua punya aktivitas, kita tidak bisa mendampingin 24 hour lah ya gitu. Jadi ada kami sadar sekali gitu. Jadi ada 3 komponen sekolah ada, komponen kami di keluarga ada, tapi satu lagi komponen namanya bimbel. Jadi kami butuh itu gitu karena kami berdua merasa anak kami Farhan harus mencapai goal dia gitu. Jadi 3 komponen itu, 3 pilihan itu harus ada. Oh, Masya Allah, ini sesuai dengan pilar tridaya banget ya gitu. Kan orang tua nih, terutama di keluarga, kemudian kami di bimbel sama ya di sekolah terutama ya gitu. Jadi memang mudah-mudahan membantu. Nah setelah les di tridaya, bagaimana ayah bunda menilai perubahan secara akademiknya terutama dari Farhan dulu deh ya gitu. Itu seperti apa? Apakah memang terlihat ada perubahan? Apalagi lesnya ya itu tadi ya dari SD hingga SMA kelas 12. Bundanya yang kita. Perubahannya dia jadi lebih disiplin. Terus dia terutama dalam mengatur waktunya. Manajemen waktunya Betul. bagus ya. Karena Farhan ada les di tempat lain juga, jadi dia kan harus bisa bagi waktunya. Di sekolah juga dia ada ekskulnya. Jadi pertama itu manajemen waktunya ya gitu. Itu yang kelihatan banget gitu sebenarnya. Ya. Dan kayaknya lebih mandiri sih kalau saya lihat ya. Maksudnya anaknya memang dia sudah bisa tadi betul manajemen waktu, mengatur waktu, dan ketika les tuh benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Karena kan mungkin di setiap les waktunya tidak terlalu panjang ya, tapi dia bisa mengoptimalkan itu ya. Tapi alhamdulillah terlihat berarti ya perubahan secara akademik gitu ya, seperti apa gitu ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, ada nggak mungkin Farhan cerita nih atau pengalaman apa sih yang berkesan selama les nih, seperti apa gitu? Yang pasti katanya tutornya asik. Tutornya asik karena bisa kadang nggak cuman karena kan ada PR kayak gitu kan, terus dikomunikasikan dengan tutornya, terus kadang mungkin menurut guru di sekolah begini gitu, begitu dengan tutor ketemu nih, jalannya tuh ternyata lebih ini gitu, pakai gini nih jalannya lebih gampang untuk Farhannya. Nah itu, terus juga yang pasti sosialisasi ya, bertemannya juga gitu, dia jadi teman lebih banyak lagi gitu, jadi tuh. Alhamdulillah ya, jadi ada lah ya gitu maksudnya yang selama berkesan ya tadi mungkin karena kita ada layanan PR ulangan juga sebetulnya ya, dan termasuk salah satu anak yang rajin sebenarnya. Saya juga jadi kepo nih ke ayah bunda, bagaimana sih pola pendidikan gitu ya di rumah sehingga membentuk karakter anaknya tuh jadi mandiri gitu ya, jadi lebih semangat belajar. Bahkan pernah di momen-momen tertentu tuh Farhan rajin banget, bahkan minta tambahan tuh hampir setiap hari. Nah itu kan beda-beda ya, tiap anak tuh beda-beda nih ya bunda. Gimana cara pola pendidikan di rumah tuh seperti apa sampai anaknya tuh memang rajin gitu dan semangat untuk belajar terutama gitu ya, seperti apa nih? Kalau saya sih bagi 2 tugas saya sama istri saya. Tugas pertama sih saya ngasih direction dulu ya, Farhan mau kemana gitu ya. Jadi saya sebagai pendidik juga pasti nyarahinnya dulu what's for me-nya gitu. Jadi manfaat buat Farhan itu apa gitu. Karena saya sadar sekali Farhan sekarang udah SMA, khususnya SMA sih perubahan signifikannya itu gitu. Jadi saya bagi tugas sama bundanya, saya ngarahin Farhan mau kemana, itu dulu ya. Lalu setiap berangkat kan dia pagi-pagi berangkat sama saya pakai mobil tuh, saya selalu kasih deskripsi Farhan mau nggak cari uang kayak gitu. Kalau orang pakai tenaga tuh harus kayak gitu, tapi kalau Farhan pakai
ilmu pakai otak, maka Farhan nggak sesusah itu. Nah, itu peran yang saya selalu tekankan. Tapi kalau untuk yang di rumah, bundanya gitu. Ini bundanya dia lebih tajam. Kalau saya tuh suka mengkombinkan antara ketika saya waktu kecil bagaimana belajarnya sama ayahnya. Ayahnya tuh kalau belajar dia harus serius, jadi nggak bisa pakai lagu. Kalau saya lebih cenderung suka pakai lagu. Nah, jadi itu saya terapkan kedua anak saya, baik itu ke Farhan maupun ke adiknya. Mana mereka yang lebih asik. Kalau Farhan dia menemukan bahwa dia nggak bisa sunyi, jadi lebih cenderung dia pakai lagu gitu. Nah, sementara kalau adiknya itu dia harus sunyi. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas, dua-duanya harus pakai lagu. Gitu. Nah, itu dulu soalnya waktu belajar bahkan sampai kuliah itu udah kebiasaan. Kalau ayahnya dia nggak bisa pakai lagu, jadi harus gitu, harus fokus. Nah, itu yang saya komankan ke anak-anak, ke Farhan. Terus saya juga bilang suka gini, kalau lagi ngobrol, kakak pernah nggak sih ngebayangin asik gitu kalau di kelas begitu teman nggak bisa kita bisa gitu. Jadi gimana perasaan kakak gitu. Mungkin dari situ kayaknya dia keingetan aja gitu. Jadi dia kadang untuk pelajaran di sekolah, jadi dia mencicil gitu. Dia belajarnya dicicil, jadi nggak kalau misalnya ada ujian atau apa nggak sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi jadi ya gitu. Yang salah satunya ya contohnya gitu Kak Sofia. Oh, mantap. Berarti nggak ada sistem apa ya keras gitu ya kayak ayo belajar gitu, nggak ada ya sebenarnya. Jadi yang tadi mungkin poin pentingnya ya, poin menariknya tadi what's for me ya Pak ya. Jadi apa sih kebermanfaatannya untuk aku tuh apa gitu. Jadi anaknya memang udah bisa membaca kondisi sendiri ya. Oh ya kalau saya begini ya akan begini hasilnya gitu. Tapi kalau saya loyo mungkin atau tidak semangat belajar ya dia akan tahu konsekuensinya. Wah, Masya Allah. Jadi tanpa kekerasan ya, maksudnya nggak harus yang sibuk orang tuanya effortnya lebih gitu ya, harus ayo dong belajar kan kayak gitu ya, justru akan capek sendiri. Justru dengan menyerahkan kepada anaknya, ya udah kalian harus tahu what's for me-nya apa gitu ya tadi. Wah, Masya Allah, luar biasa nih Ayah Bunda, keren. Baik, berikutnya nih Ayah Bunda, kan sudah cukup lama ya, Alhamdulillah, terima kasih nih ke Tridaya terus nih. Bagaimana pendapat Ayah Bunda terkait fasilitas atau mungkin materi yang diberikan dari Tridaya nih? Sudah cukup membantu nggak sih untuk perkembangan belajarnya, terutama secara akademiknya? Kalau saya sih ngeliat gini, ada dua hal yang saya lihat. Pertama, tim Tridaya sangat adaptif dengan kebutuhan daripada siswa berbasis kepada apa yang dijalankan di sekolah. Itu yang saya selalu ngobrol sama istri, dimana kalau di SMA 1 tuh kayak gini, kurikulum merdeka gimana. Saya juga kan sering konsultasi juga ke Sofi gitu ya. Jadi saya lihat ini yang menjadi dasar buat kami berdua untuk tetap fokus ke Tridaya gitu. Nah, yang kedua dari sisi fasilitas, saya juga sering lihat modul-modul jituknya ya. Ada Modul-modul ya, dari apa istilahnya, dari sisi materi gitu ya gitu. Nah, saya ngelihat memang menjadi membantu buat anak-anak kami gitu. Nah, apalagi tadi yang paling utama tadi yang ujian ya Bunda, soal-soal kalau ada PR gitu ya. Itu sangat untuk yang saya sih selama ini bundanya itu sangat concern gitu, ditanyain PR kalau nggak ngerti nanti coba ke Tridaya gitu, tutornya di Tridaya. Jadi saya lihat fasilitas yang diberikan Tridaya itu buat kami berdua sudah sangat-sangat membantu ya untuk ini. Gak cuman di Farhan waktu di SD, SMP, paling di SMA gitu. Memang kemarin sih kita juga sempat diskusi sama Farhan kenapa apa namanya, bagaimana Farhan bisa mencernanya itu. Jadi dia kalau bundanya polanya tuh mau besok belajar apa dilihat dulu ya gitu. Tambahannya. Iya, itu sih lebih kurangnya sama sih Kak Sofia. Saya suka ngingetin aja walaupun lagi sibuk, misalnya pas lagi di luar kota juga. Kakak, misalnya hari ini ada PR nggak? Ada sih ndah, tapi minggu depan. Sekarang aja bagusnya, karena besok takutnya kakak ada PR lagi jadi numpuk. Terus kayak gitu, ada ulangan nggak? Nggak ada sih ndah. Ya bagusnya siap-siap dicicil aja. Jadi saya selalu ngingetin sih Kak Sofia kalau untuk itu. Kalau pas lagi di rumah, kalau belajar gitu saya nggak pernah nyuruh belajar itu nggak pernah sih. Yuk belajar, Bunda juga sambil ngerjain kerjaan nih gitu. Jadi kadang suka gitu sih Kak Sofia. Masya Allah ya, jadi seimbang ya sebetulnya, dan yaitu yang membuat
anaknya jadi ya udah saya mau kok belajar sendiri gitu ya. Tadi mungkin biar ada pembelajaran di mana secara tidak langsung di situ tidak boleh menunda-nunda ya. Kalau ada PR, walaupun PR-nya untuk minggu depan ya harus dikerjakan dari sekarang biar santai ya. Betul, nanti siapa tahu besoknya ada PR lagi gitu ya. Nah, alhamdulillah nih Farhannya lolos SNBP ya, FETSL ITB, Masya Allah, dan itu memang sesuai dengan kampus impian ya Pak ya. Alhamdulillah sesuai dengan yang dia inginkan banget gitu. Nah, seberapa besar nih peran Tridaya mendukung keberhasilan Farhan? Tentunya jelas ya, itu kan menggunakan prestasi. Alhamdulillahnya Farhan juga berprestasi itu udah dari SD, bahkan ya SD, SMP, SMA itu memang peringkatnya tinggi, bahkan ke 1 terus ya Bunda ya. Maksudnya sudah bagus gitu. Nah, seberapa besar sebetulnya peran Tridaya mendukung atau mensupport itu gitu? Sangat besar ya Kak Sofia, karena baik dari segi tentunya segi akademik gitu ya, karena kan ya Farhan ya kita tidak bisa mengelak pasti dari sisi akademik yang misalnya seperti yang difokuskan kalau untuk anak IPA gitu kan, Mafiki itu kan matematika, kimia, fisika. Nah itu Farhan harus menonjol, tapi saya bilang kakak harus mencintai semua mata pelajaran gitu. Jadi memang itu nanti yang difokuskan, tapi kakak harus menyukai semua mata pelajaran. Dan kami berdua juga nggak memaksakan Farhan untuk kamu harus masuk ini, jadi enggak. Bahkan kita kalau misal pun anak-anak mau ke sini kita dukung, mau jadi apa kita dukung ya. Tapi kita mengarahkan, kakak kan pengen senengnya apa. Malah dulu Farhan itu dia pengennya kedokteran. Oh iya. Iya, sampai SMP ya masih kedokteran. Begitu masuk ke SMA kelas 10, terus dia kayak ngerasa tuh dia bukan di kedokteran gitu. Jadi kakak kayaknya kemana? Kayaknya ke teknik denda gitu. Awalnya dia bilang mau stay gitu kan, mau stay, terus kesini-sini nggak cuma stay aja, tapi dia juga pokoknya yang teknik, pokoknya dia suka. Jadi pas kakak suka nggak apa, terus kayaknya lingkungan asik ya Anda gitu. Dia sempat ragu tuh apakah milih sipilnya, apakah lingkungan. Tapi kayaknya lingkungan lebih enak ya, mungkin ke alam, ke apa gitu dia bilang. Ya gimana kakak gitu. Akhirnya dia udah mantep, dia pilih yang teknik lingkungan itu. Ya, kalau kami juga lihat sih salah satu yang disampaikan istri saya tadi, yang lihat sih evaluasi gitu. Jadi kami berdua sepakat gitu bahwa kami tidak mau memaksakan maunya kami gitu. Kami lebih basis pada potensi anak gitu. Nah, dalam hal ini Tridaya ngebantu kami itu dari 2 hal gitu. Pertama adalah melihat potensi anak kami gitu. Jadi setiap hasil tryout kan 2 sih, lihat tryout sama hasil analisis psikologinya ya, psikotesnya gitu. Kami sadar diri gitu bahwa kalau kami paksakan sesuatu itu untuk anak-anak kami itu Farhan malah jadi blunder gitu. Jadi blunder. Jadi apapun masukan dari Tridaya, melalui Kak Sofi ataupun tutor yang lain, kami langsung diskusi berdua. Ini gimana Bun, hasilnya kayak gini-gini. Kita harus realistis karena anak kita, jangan sampai Farhan jadi korban egoisme kami gitu. Kami menghindari banget itu. Nah, yang kedua sih kontribusi yang pertama akademik, kedua tadi hasil analisis, yang ketiga menurut kami adalah dari sisi motivasi gitu. Kami sadar sekali anak kami ini masih sangat remaja gitu. Dia lingkungan dia di sekolah gitu kan. Lalu ini dunia baru buat mereka, kami itu untuk anak itu di SMA. Kami berdua bersyukur sama si bundanya bahwa anak kami tidak terjebak yang lain gitu. Banyak cerita negatif gitu. Kalau saya di kampus tuh udah melewati fase itu menjadi mahasiswanya, tapi kan titik kritis anak kami itu di SMA gitu. Kalau di SMP dia masih mau ngikut ayah bunda, tapi kalau udah SMA tuh diajak makan juga keluar udah nggak mau. Udah punya circle-nya. Betul. Nah, kami lihat Tridaya mampu memberikan guidance sama memotivasi mereka gitu. Nah, jadilah anak kami seperti sekarang. Jadi kalau kami bandingkan dengan yang lain, bagaimana orang tua sering sedih, stres melihat anaknya di masa SMA sudah banyak pergaulan ini itu gitu ya. Alhamdulillah anak kami Farhan bebas dari situ ya. Masya Allah, makanya tadi agak kepo seperti apa pola pendidikannya gitu ya, pola asuhnya kok dia bisa lurus-lurus aja, Masya Allah. Itu Alhamdulillah ya Pak ya gitu, maksudnya mungkin tadi dari berbagai faktor ya gitu, Alhamdulillah. Nah, pada saat hari H nih,
SNBP gitu ya, pengumuman. Bagaimana nih perasaannya? Dari Bunda ya? Beliau yang langsung Aduh. dekat anak, kalau saya kan lagi di luar kota waktu itu gitu. Iya. Itu mah nggak usah ditanya sih Kak Sofia, bener-bener aduh gitu. Deg-degan ya? Oh, deg-degannya tuh sebelumnya oh, ini udah deg-degan. kayaknya jantungnya juga udah sering lompat-lompat. Karena Farhannya malah agak sedikit cuek gitu ya, padahal walaupun sebenarnya saya lihat dia juga sebenarnya gimana gitu. Kadang dia, kakak kenapa, mikir apa gitu kan, enggak, padahal mungkin pasti mikir itu gitu kan. Itu aduh gimana ya Kak Sofia itu deg-degannya ya Allah. Tapi saya tuh bilang ke Farhan, kakak pokoknya begini, kalau kakak lulus SNBP alhamdulillah, tapi itu bonus nak gitu. Jadi yang kakak pikirkan adalah SNBT gitu. Terus sebenarnya ya Allah pengennya sih lulus. Pasti Emaknya gitu, oh ya Allah terus gitu kan. Sholat juga nggak pernah apa itu, doa itu nomor satu itu terus gitu kan. Terus kakak juga udah berusaha, semoga perjuangan kakak 3 tahun di SMA terbayarkan. Jadi sekarang serahkan sama Allah, tinggal belajar berserah diri. Terus kakak pokoknya Bismillah aja gitu. Kalau miliknya kakak nggak akan kemana, saya bilang gitu. Ya gitu deh Kak. Pas hari hanya emaknya ya. Karena ini pas lagi di luar kota lagi kan gitu. Jadi ayahnya lagi di luar kota, jadi gimana Bun? Ayah udah ketahuinya pasti Telepon. di luar kata. Nah, sebenarnya sebelum beberapa hari itu sebenarnya udah sakit perut mulu katanya. Malah bundanya ya. Bundanya, Ya. walaupun di depan anaknya kan kelihatan kayak yang tegar-tegar, padahal ada. Dan saya sih bilang, insya Allah lulus. Saya menguatkan diri saya juga, gitu. Karena saya tahu kondisi anak saya, gitu, anak kami, gitu ya, bahwa dia udah ikhtiar, gitu, ikhtiarnya luar biasa, gitu. Jadi alhamdulillah ya beliau copot, saya hampir copot juga ya. Sebetulnya harus tegar ya Pak ya. Kan saya kepala keluarga, ya. Saya kepala keluarga, nggak mungkin saya kena lemah. Jadi beberapa hari sebelum itu saya udah mikir Farhan apapun hasilnya kakak harus terima ya gitu. Jadi, Sempat dirayu, ayah gak usah keluar kota dulu lah gitu. Ya Bunda juga kemana-kemana kok gitu ya. Jadi nggak bisa Bunda, ya udah deh ada gitu. jadwalnya di Cirebon gitu. Di luar kota Ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Mungkin rasa bahagia harusnya tidak bisa diungkapkan seperti apa gitu ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi ya mungkin alhamdulillah bersyukur ya, karena memang saya pun sama ke anak-anak tuh pokoknya SNBP ini ya bonus betul Bun. Jadi tetap mereka harus fokus ke SNBT, tapi SNBP itu memang betul-betul bonus ya, mesti alhamdulillah. Kalaupun masuk wah itu udah rezeki luar biasa, karena betul tadi dia adalah salah satu upaya ya, salah satu ikhtiar, salah satu jalur yang memang sudah diupayakan dari sebelumnya. Makanya penting dari kelas 10 11 itu gitu ya, kemudian untuk Farhan gitu, alhamdulillah. Dan ya tidak ada yang sia-sia ya Pak ya gitu, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil katanya gitu, atau kebalikannya sama aja sebetulnya ya konteksnya gitu, betul-betul yang ya alhamdulillah gitu ya, dan dengan izin Allah terima gitu ya. Nah, ada perubahan apa nih di keluarga dari keberhasilan Farhan? Apakah jadi ke adiknya nih, ke Fazel yang sekarang masih SMP, tuh lihat kakak nih harus gimana, itu ada perubahan yang cukup signifikan nggak Bunda atau Ayah, mungkin lebih terutama mungkin ke adiknya ya, dengan adanya oh ini kakaknya nih menjadi sosok keberhasilan gitu, atau seperti apa nih? Jadi kalau anak-anak itu dari kecil saya selalu bilang kalian berdua harus support dari kecil, bahkan nanti sampai gede. Bunda nggak mau lihat kalian berdua saling iri-iri, Bunda nggak mau. Harus support dalam keadaan suka dan duka ya gitu. Insya Allah Bunda dan Ayah terus mendampingi, tapi yang pasti yang Bunda tanamkan, kalian berdua harus satu, selain smart harus soleh, rendah hati, nggak boleh sombong. Jadi kayak kakak, walaupun kakak misalnya di kelas ranking 1 itu nggak seberapa, masih ada teman yang lebih hebat dari kakak gitu. Jadi kita nggak boleh sombong, berbagi ilmu, berbagi sama teman-teman gitu. Misalnya kakak ada teman yang nanya, Farhan nih gimana, nggak bisa bantu untuk belajar, tapi untuk belajar ya nak gitu, bukan untuk ujian. Kalau ujian itu harus sendiri gitu, tapi kalau untuk belajar, kerja kelompok, kita berbagi ilmu itu nggak apa-apa. Jadi yang saya tekankan ke anak-anak, mereka berdua, Bunda nggak mau lihat kalian berdua jealous-jealousan, jadi harus saling support. Jadi adeknya begitu ngeliat kakaknya begitu seneng banget, karena Fazel gitu seneng, terus kakaknya juga kakak nggak juga alhamdulillah gitu. Tapi Fazel, jadi Fazel itu
Jadi sebenarnya Farhan itu orangnya dia itu Kak Sofia agak kemudian anaknya sebenarnya. Jadi kalau dia misalnya rajin belajar, dia tuh rajin banget gitu. Bahkan bisa sampai lama gitu, Kak udah gitu, nanti Bunda gitu. Nah, tapi kalau lagi nggak mood gitu kan, Kak diingetin, Kak, oh iya, itu berarti dia lagi nggak mood gitu. Tapi kalau Fazel itu dia Dek, itu udah belum? Udah dah, beneran udah. Misalnya buat 2 minggu lagi tugasnya buat. Jadi kalau Fazil itu dia lebih ini ya, karena dia nggak kemudian tadi gitu. Kalau Farhan agak sedikit kemudian, iya. Tapi mereka berdua, alhamdulillah sejauh ini saya lihat saling support. Jadi kalau ini juga saling kayak kemarin, Kak selamat ya Kak, alhamdulillah gitu. Jadi kalau kakaknya sedih, dia juga ikut sedih gitu. Jadi udah sama saya maunya begitu, emang kedua anak itu gitu. Terus dipertahankan ya nak sampai kalian gede, sampai kalian tua. Saya bilang gitu. Dan Fazil juga jadi ikut semangat dong pasti ya Pak ya. Dengan tadi kan pembentukan saya bagi tugas sama Bunda itu saya bagian nunjukin akhirnya gitu. Karena prinsip saya itu start from the end gitu. Mulai dari akhir gitu. Jadi karena pas selama kakak belum bisa bawa motor ya, kan selalu belum saya izinin ke jalan raya gitu. Saya kan selalu saya anterin pakai mobil gitu. Jadi sekalian saya ke kampus. Saya selalu cerita itu gitu. Jadi cerita mau gimana ke depan, mau gimana gitu. Lihat orang cari duitnya susah. Kalau kita cari duit pakai tenaga tuh udah nggak waktunya lagi Kak deh gitu. Jadi mereka biasa adiknya di depan, kakaknya di belakang gitu. Nah itu selalu tuh saya tanamkan terus. Nah diterjemahkan sama bundanya gitu. Dan kedua Kak Sofi lihat sendiri kan kalau mereka datang berdua ke motor berdua ya gitu. Jadi itu memang ditanamkan sama bundanya gitu untuk mereka bareng-bareng gitu ya gitu. Nah kalau saya lihat sih kemarin mukanya Fazil waktu kakaknya pengumuman, dia kan si Fazilnya berdiri di samping kakaknya tuh ya gitu. Dia sangat-sangat ini banget gitu karena dia ngerasa sendiri dia kakaknya satu-satunya perjalanannya ya, kalau dia punya perjalanan betul bagaimana perjuangan kakaknya gitu ya dari SD SMP yang mungkin tidak sesuai dengan yang apa istilahnya ekspektasi Farhan ya, yang maunya ke SMP ini, kodolulahnya SMP ini, maunya ke SMA ini, kodolulahnya ke SMA ini. Tapi betul endingnya gitu ya. Saya lihat di Fazil ada beban mental juga. Gitu. Dia sempat nggak enak makan Fazil itu. Oh iya. Sampai begitu. Kenapa Dek gitu kan? Terus nggak tahu ya Mbak, kok nggak enak makan gitu. Jadi memang sudah apa ya, mereka tuh udah di-embeddedkan ya. Mereka tidak saling saya lihat sih memang Fazil kemarin tuh ada beban mental juga gitu. Karena kakaknya sering ngomong Bud, kok kalau Dede itu jalannya lurus-lurus Iya, sejauh ini dia lihat sesuai gitu. dengan keinginannya. Jadi ketika kakaknya lulus di ITB, dia kayak apa ya? Lepas seolah jangan sampai saya di blaming gitu. Oh, karena memang sebelumnya Farhannya mungkin merasa ya tadi oh adiknya kok lurus-lurus aja, sedangkan saya mau ke SMP mana masuknya mana gitu ya, SMA mana pengennya ternyata kemana kodarullahnya. Tapi sekarang karena dia kan ini Kak Sofia waktu SD dia kan di Tridaya Antapani kan paling gede nemnya kan 284. Nah jadi waktu itu kan udah mikirnya masuk nih gitu kan, mau ke kalau nggak 25 juga kan gitu masuk nih. Tapi waktu itu kita gambling ya, karena waktu itu kan bukan 40% ya Kak Sofia, hanya 5%, artinya hanya 8 orang. Jadi waktu itu saya sama ayahnya aduh gitu kan, kayaknya kalau misalnya dipaksain ke situ takut gak masuk gitu. Akhirnya itu kenapa akhirnya Farhan jadi korban zonasi kan waktu itu, makanya dia di 45. Kan, Tapi saya bilang kakak tuh udah bikin bunda bangga. Kakak nem terbesar di Tridaya Antapani, bahkan masuk ke 45, kakak juga terbesar. Itu udah lebih dari cukup saya gitu. Tinggal nanti kakak pembuktian, tentunya kan dia di SMA 45 dia juara satu, bahkan sempat juara umum gitu kan. Pasti ada ending yang udah dibikin sama Allah. Jadi kakak insya Allah nak gitu. Nah ini endingnya, endingnya ini. Adiknya jadi termotivasi juga gitu, karena adiknya kan di Tridaya juga kan, dia pengennya kedokteran. Karena tuh Fazil tuh malah semakin termotivasi gitu. Kali kemarin setelah Lebaran ya Bunda, kita jalan ke ITB. Kita ke ITB naik motor. Jadi 2 motor. Saya sama bundanya, karena sama adiknya Fazil. Jadi saya
Pertama bawa ke ITB-nya dulu, ke kampusnya. Kemudian setelah itu saya bawa ke Unpad gitu. Iya. Deketan ya. Ya, sambil kami Kan nostalgia juga kan nostalgia Kak juga. Sofia. Unpad juga ya. Jadi kami ke kedokteran juga gitu ya, kedokteran. Karena Fazil ke sana, Iya. Masya Allah. divisualkan dulu kayak gitu. Fazilnya minta foto di situ. Insya Allah 3 tahun lagi Fazil akan di sini ya. Wah, Masya Allah. Afirmasi positif Betul. banget itu ya, Jadi Masya Allah. Iya, kami iya. ke situ ya alhamdulillah. Jadi poinnya ke Sofi bahwa Fazil semakin termotivasi juga Iya. ya, melihat kakaknya. Jadi kalau kakaknya bisa, insya Allah dia juga bisa. Ya Allah, justru dengan kemarin keberhasilan Farhan ada pengaruh bahwa ya, terutama di motivasi signifikan, Masya Ya, Allah. yang saya terakhir tanya ke Kak Sofi kan tentang metode nanti setelah Fazil tuh gimana gitu. Kak Sofi bilang kan nanti ada ujian juga untuk semua semacam SNBP itu. Kami berdua udah sampaikan juga ke Fazil. Bahkan Fazil bilang ya langsung dari sekarang kelas 1 nanti dia mulai nyicil gitu. Nah, mungkin apa Fazil makin tergerak dia targetnya, semoga Allah ridho nanti dia masuk di situ. Jadi dari kelas 1 SMA dia udah plotting diri dia ke sana. Kak Sofi bilang kan nanti ada ujiannya gitu. Kami udah sampaikan kemarin dia udah beli buku juga ya gitu. Iya. Pasti soal-soalnya nanti udah dilatih. Kemarin kan dia targetnya ke SMA 3, semoga dia bisa Masuk juga kecapai. ya, amin 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 ya Allah. Ya mudah-mudahan kan sebetulnya secara potensi dua-duanya ini sebenarnya udah punya potensi yang bagus, alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak settingan awalnya tuh udah oke banget, ditambah dengan mungkin tadi dari keluarga ya, dari ayah bunda yang pendidikannya luar biasa gitu, ditambah dengan mungkin dari luar seperti apa, itu mungkin akan mendukung juga ya. Dan tadi ya tadi jadi motivasi untuk Fazil, apalagi sudah tadi afirmasinya positif banget ya, dia difoto di Fakultas Kedokteran, di depan Fakultas Kedokteran ya, karena mungkin dia saya 3 tahun lagi harus di sini gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan itu kan jadi doa ya Bunda ya, Masya Allah ya. Kita juga berharap nanti support dari Tridaya ya gitu, bahwa kami kan percaya insya Allah Tridaya salah satu jalannya ya gitu. Jadi kami berdua berharap ada penguatan nanti lebih kepada anak kami ya. Jadi apa yang harus kami lakukan juga, Kak Sofi tinggal boleh kami sehingga endingnya sih ya anak-anak kami ini dari sentuhan Tridaya, sentuhan sekolahnya dan sentuhan kami lebih banyak bundanya sih sebenarnya bukan ke saya. Oh iya, ada satu yang lupa nih Kak Sofia untuk yang Fazil ya. Fazil itu dia di kelas tuh menonjol banget. Jadi kalau setiap bagi rapot nih ya, orang tua tuh nanya, Fazil tuh les di mana sih Bunda? Sayangnya secara nggak langsung kayak promosi ya, Tridaya, gitu. Keluar deh Tridaya gitu. Soalnya apa anak saya cerita Fazil tuh gini. Dia next saya Fazil les Tridaya. Pas lagi dia pintar sekolah ya. Jadi Tridayanya kan keluar secara nggak langsung Tridaya gitu. Masya Allah, terima kasih Bunda. Sekarang kita promo ya, iya. Memang tiap anak tuh punya keunikan masing-masing ya. Kalau saya lihat memang Farhan sama Fazil itu, kalau Fazil tuh kayaknya lebih berani mengutarakan pendapat. Bahkan ketika disuruh berbicara di depan, waktu itu pernah membimbing adik-adik kelasnya gitu yang SD, dia SMP, itu memang bagus gitu. Jadi pola komunikasinya sudah tertata banget gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya Bunda ya. Jadi ya tadi mungkin dari sebagai upayanya mungkin bimbel dan lain sebagainya, tapi ya tetap kan doa dan ikhtiar itu kan harus ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada jalannya gitu ya kan, tahulah ya yang terbaiknya seperti apa gitu, mudah-mudahan. Nah udah tahu nih dari Farhan sama Fazil di Tridaya terus gitu ya, apa nih kira-kira masukan dan sarannya nih, evaluasi juga bagi kami ya yang di Tridaya dari segi pelayanan mungkin gitu ya, atau apapun lah ya Bunda, boleh masukan atau evaluasinya yang selama ini sudah tahu, apalagi udah bertahun-tahun ya gitu, menjadi customer yang loyal bagi Tridaya. Apa sih evaluasinya untuk kemajuan kami? Kalau menurut saya udah komplit ya Kak Sofia, atau ayahnya nih tambahan? Ya kalau sama, karena saya juga seorang pendidik ya, kalau saya rasa penguatan Tridaya itu lebih kepada optimasi digitalisasi ke depan. Karena Tridaya dua pendekatan bisa pakai. Pendekatan pertama, pendekatan dari behavior anak-anak ya. Kami juga kemarin misalnya anak-anak yang lagi di luar gimana, jadi meskipun
ketika Farhan keluar kota misalnya gitu ya, atau Farhan keluar kota, dia anak ada fasilitas hybrid ya, hybrid online ya, sebagian di kelas, tapi ada juga sebagai sehingga dan tanda kutip tetap melatih anak-anak kamu harus disiplin gitu, belajar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih bisa jadi optimasi teknologi katanya kasusnya, jadi bagaimana pemanfaatan AI semacam kayak gitu. Jadi masalah PR itu gimana, mungkin bisa jadi mulai ChatGPT atau semacam itu dia. Tapi kan kalau source-nya dari Tridaya, maka itu akan saya rasa ya kalau existing sih udah komplit seperti kata bundanya tadi. Jadi kalau melihat ke depan ya, ke depan yang perlu tuh ya kami merasa sekali ketika Fazil atau Farhan ada tugas kayak dia kemana dulu ke Jogja atau gimana ya gitu, dia kan ngerasa off kok gitu ya. Tapi ketika udah jam sekian dia harus mantengin minimal itu kan tetap melatih divisi melatih disiplin mereka. Yang kedua yaitu optimasi AI tadi, misalnya ada PR atau gimana ya gitu, rasanya sih menurut saya itu perlu untuk dipertimbangkan ya, sehingga Tridaya tetap unggul dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lain. Amin. Siap. Terima kasih. Berarti 2 poin ya masukannya untuk kedepannya harus bisa lebih ke optimasi digitalisasi sama AI tadi ya. Ya, siap. Nah, ini nih tadi udah hampir kesinggung sebetulnya, ke-spill sama Bunda nih, seolah-olah promo ya tadi dengan orang tua yang lain nanya gitu. Jika misalkan nih ayah bunda harus merekomendasikan atau mau merekomendasikan tempat bimbel dan itu harus Tridaya, kira-kira poin penting apa yang bisa direkomendasikan? Karena kan beda-beda ya. Kadang anak-anak oh mendingan di sini aja bangunannya, misalkan luas atau seperti apa. Nah, kalau dari ayah bunda sendiri, ketika misalkan nanti mau merekomendasikan Tridaya nih sebagai tempat bimbelnya, kira-kira poin penting apa yang akan disampaikan? Poin pentingnya yang pasti satu tutornya ya, pendekatan tutornya. Karena apa? Poin yang kedua yaitu tadi karena cuma berlima. Karena kan ada, kita nggak perlu sebut tempatnya ya, Kak Sofia. Kan rame tuh kayak di kelas. Kalau di kelas kan jadi kayak nggak fokus gitu kan. Tapi kalau cuma berlima gitu kan lebih terarah aja. Itu sih yang kalau orang tua nanya itu sebenarnya saya juga yang kemarin itu gimana sih kalau di situ anak saya tuh di situ katanya gitu kan. Kalau di sana tuh gini karena dia selain tutornya yang enakan gitu, jadi untuk belajar lebih terarah, terus kan cuma berlima, jadi anak-anak oh iya ya kan lebih paham, lebih deket gitu, enak ya kalau rame teh kayaknya gitu ya bisa mama kan gitu langsung. Siap. Ada teman dari Kalau saya sih selalu tambahin benda tadi konten ya. Konten. Kalau saya sih ya selalu bicara gini, we have to be different ya. Ya kita harus jadi berbeda. Berbeda di kita itu yang salah di sisi konten, materinya. Saya juga pernah lihat tuh kemarin juga lagi beberapa bukunya anak-anak kan waktu Farhan dan selesai, Kak kok ada buku kakak di mobil ayah ya di bagasi gitu. Oh iya tuh udah SMP udah lewat. Saya buka gitu ya. Ini memang apa ya relevan ya. Jadi kalau saya sih kalau ini saya sampaikan ke teman-teman atau yang lain lebih kepada kontennya, konten materinya. Selain struktur, kalau bagi saya fasilitas fisik mungkin nggak terlalu isu ya, karena yang lain juga bisa ngasih bagus. Tapi yang penting tuh di pendidikan yang pastikan kontennya, metodenya, kata si Bunda tadi 5 orang, lalu strukturnya gitu. Nah, paling utama bagi saya adalah sisi mental health daripada anak-anak itu, karena mereka butuh motivasi, mereka butuh engagement. Saya sempat juga dibilang Bundanya kemarin, anak-anak tuh kalau ada lomba di sini menang terus ya, kata gitu. Ya itu kan dibagi. Jadi sampai orang-orang pusat panitia pun sudah tahu Fazil ini mah gitu, pasti Fazil atau kalau Farhan gitu. Jadi memang berani, alhamdulillah gitu. Sisi itu yang saya lihat ada non teknis ya, tapi Tridaya menyelenggarakan program itu ya, meskipun dia sangat bangga melihat dapat apa pun bawa pulang tuh hadiah katanya gitu. Padahal bagi dia bisa jadi itu dibeli di warung ini bisa ya gitu. Tetapi bukan itu yang dia ingin, tapi dia ada pride gitu bahwa dia tuh aktualisasi diri dia ada di sini gitu. Nah, saya lihat itu juga menjadi nilai plus ya. Tridaya. Sama Farhan tuh ini Kak Sofia, ada orang tua juga yang nanya, Farhan tuh les Bunda gitu.
Les pastilah gitu kan. Di mana? Ya itu kan Tridaya. Dari situ kan pasti. Oh iya deh, pantesan gitu. Kan kebetulan anak dia ada les di, nggak perlu disebutin, kebetulan nggak gol gitu. Jangan-jangan gara-gara terlalu banyak ya, terlalu rame katanya Kelas, gitu kan? kelasnya. Oh Kelas jadi model gitu. serasa kayak di kelas aja kan kalau rame gitu, jadi kurang fokus, jadi kemana gitu kan, perhatian kalau limaan gitu kan pasti tertuju di satu tutornya yang ngajarin gitu. Tridaya sejak berdiri kan memang SPI ya Bun ya, jadi sistem pendekatan individu. Memang diciptakan di awalnya memang seperti itu. Kita memang mau ruang lingkupnya tidak terlalu banyak, karena tadi kan setiap anak itu unik ya, jadi kita harus melakukan pendekatan yang memang per kemampuan siswa, jadi memang harus berlima. Mudah-mudahan itu jadi kedepannya jadi lebih baik, ya maksudnya lebih meningkat, lebih baik lagi, dan itu memang jadi terus menjadi different tadi kata Bapak ya, jadi memang harus apa nih perbedaannya gitu ya, seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa banget ya, ini bincang-bincang yang inspiratif banget, Masya Allah ya gitu. Kalau tadi yang saya petik nih ya, izin ya Ayah Farhan, satu tadi ketika di awal what's for me-nya apa, jadi si anak itu tidak harus dituntut untuk belajar, tapi bagaimana dia harus tahu apa kebermanfaatan untuk dirinya. Dan yang menariknya yang kedua, bahkan start from end ya, from the end gitu. Jadi justru mulainya tuh nanti lihat nih di akhirnya mau kayak gimana. Oh Masya Allah banget, itu jadi motivasi juga ya tadi. Oh kelihatan nih di akhirnya seperti apa gitu ya, luar biasa gitu ya. Dan tadi kata Bunda itu, anak itu harus pintar, soleh, dan rendah hati. Jadi ketika nilainya bagus atau apa, jangan terlalu jumawa, woi gue gitu ya, nggak boleh kayak gitu, tapi tetap harus rendah hati. Masya Allah, luar biasa, ini inspiratif banget ya, Tidizen, luar biasa. Boleh dong statement akhir nih dari Ayah atau Bunda, kayak gimana, boleh? Iya aja, ayah. Kami berdua sadar sekali gitu, anak kami Farhan apalagi nanti Fazil tidak bisa dididik dari satu pilar saja ya, gitu, pilar sekolah saja. Terus kami sadar ada pilar kedua, yaitu kami sendiri, dan kami berdua bagi tugas bundanya lebih dominan sih sebenarnya. Yang ketiga, kami perlu satu pilar lagi yang untuk menginjek, mendrive ya, memberikan percepatan, speed up itu namanya, stimulus ke buat mereka itu adalah bimbel gitu ya. Karena waktu kami juga dulu waktu sekolah mau PTN istilahnya dulu ya, bimbel itu memang memberikan trik-trik itu, dan kami berdua sadar sekali. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Tridaya dan manajemennya, serta khususnya para instruktur ya, apalagi Kak Sofia yang selalu disibukkan ya, yang disibukkan oleh anak kami, apalagi bundanya sering komunikasi. Terima kasih sekali atas bantuannya mendidik anak kami, tidak hanya mendidik akademiknya tapi juga mendidik secara personalitinya, kepribadiannya, soft skillnya, sehingga anak kami bisa sampai sekarang. Kami yakin bahwa Tridaya adalah salah satu jalan dari Farhan untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Jadi sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan oleh Tridaya. Semoga akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya para tutor-tutornya yang luar biasa ya, luar biasa. Akang Teteh sehat-sehat selalu, dan dapatkan rezeki gitu ya. Kan kita sebagai pendidik tidak rezekinya dari satu sumber aja, tapi rezeki doa dari anak ini itu yang penting sekali. Siap. Terima kasih juga Ayah Bunda, Tridaya tuh benar-benar terima kasih banget gitu ya. Ada customer yang Masya Allah seperti Ayah Bunda ini gitu ya, yang sudah mempercayakan anak-anaknya tuh untuk les di Tridaya bahkan dalam waktu yang lama gitu ya. Berarti ada hal baik mungkin ya, mudah-mudahan berkah juga gitu ya. Kami juga ingin menjadi lembaga yang bermanfaat gitu ya Pak ya, yang menebar manfaat sebanyak-banyaknya, dan untuk mencapai keberkahan juga tentunya gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nih Farhan yang sudah lolos SNBP mudah-mudahan juga
dia bisa apa ya, mengeksplor semua potensi yang dia punya gitu ya, dan berhasil. Mudah-mudahan udah dapat yang terbaik juga, tetap berprestasi walaupun sudah kuliah, beda ya Pak ya biasanya ya, tapi mudah-mudahan lebih berprestasi lagi gitu ya, dan terutama untuk Fazil juga gitu ya, Fazil juga mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Itu mungkin ya. Terima kasih Tirizen sudah kita bincang-bincang dengan Ayah dan Bunda Farhan. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya dan tetap semangat. Ingat tadi what's for me, kalian harus tahu apa yang bisa kalian dapatkan nih dari kebermanfaatan itu apa gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di bincang-bincang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.